Sam mengangguk yakin. Terserah lo. Daniel kehabisan kata-kata dan tidak mau lagi dengan apapun ucapan Sam. Yang jelas gue gak ikut-ikutan kalau Rea marah dan traumanya kembali. Lu harusnya tahu itu karena lu suaminya, ucap Daniel. Sam mengangguk. Lu gak usah khawatir, ucap Sam masih santai, dan kesantaiannya itulah yang membuat Daniel tidak tenang dan seperti melihat Sam yang berbeda. Padahal selama ini Daniel sudah melihat kalau temannya itu sudah sangat mencintai istrinya. Lu gue antar kemana? Tanya Sam. Terserah lu, ucap Daniel. Oke, lu gue pulangin ke orang tua lu, ucap Sam santai. Daniel meninju bahu temannya yang menyetir itu. Sam terkekeh. Lu gak kasihan lihat diri lu sendiri? Tanya Sam santai. Ia mengabaikan kesepakatan yang baru saja ia lakukan dengan seorang wanita di mana Daniel masih tidak terima dengan keputusannya karena perhatiannya pada Sam dan Rea. Lu sudah perhatian ke gue, istri gue dan rumah tangga gue, jadi gak salah gue perhatian ke teman gue kan? Kasian lu, hidup susah di jalanan. Apa salahnya lu pulang? Meneruskan perusahaan gak sesulit itu juga kok. Lu gak punya adik kayak gue, gak akan ada masalah, ucap Sam. Diam lu, bukan urusan lu, urus saja masalah lu dan istri lu. Juga tentang makan malam bersama Vivi, umpat Daniel. Sam manggut-manggut. Jadi ternyata lu belum kenal gue? Tanya Sam. Justru karena gue kenal lu yang sekarang, ujar Daniel dan ia menunjuk Sam tajam. Karena gue kenal lu yang sekarang cinta sama istri lu yang sudah fokus dengan rumah tangga lu, tapi lu menyepakati makan malam bersama Vivi. Ternyata tanggapan gue yang selama ini salah. Lu masih bajingan dan masih ingin bermain-main, pungkas Daniel menilai. Sam menggeleng. Bukan itu bodoh. Lu gak tahu kalau Sam manipulatif. Apa lu lupa kalau gue cerita ke lu, ini semua terjadi juga karena gue mengancam Rea dan gue manipulatif ke dia dan keluarganya, bahkan pada media, jelas Sam. Daniel terdiam. Ia merasa kepalanya seketika seperti diketuk oleh sesuatu. Gue gak akan mungkin mengkhianati istri gue, dan anggapan lu selama ini memang gak salah. Gue cinta Rea, gue fokus pada rumah tangga kami, dan gue juga mengerti tentang trauma dan kondisinya. So, Vivi cuma rekan kerja, kerja sama sesaat, nggak lebih. Sam mengakhiri kalimatnya pada Daniel. So, tanya Daniel. Sam menatap temannya itu. So what? Tanyanya. Makan malam itu? Tanya Daniel. Kita lihat nanti. Yang penting video itu aman dan terjamin kalau semua sudah terhapus, ucap Sam. Daniel pun akhirnya manggut-manggut. Oh iya, sekarang gue mengerti. Lu menurut untuk hal yang penting buat lu saja. Selebihnya lu akan lupakan. Tebaknya, lu nya aja yang bodoh dari tadi, sambar Sam. Akhirnya kesepakatan hari itu membuat Daniel sedikit lega. Artinya Sam memang sadar dan waras dengan apa yang dia sepakati bersama seorang wanita ahli hipnosis bernama Vivi tersebut. Daniel yakin Sam punya rencana lebih baik dari apa yang dia perlihatkan pada Vivi tentang dirinya yang sejak awal hanya menurut. Sam pun mengantarkan Daniel kembali ke sekitar kontrakannya di pinggir kota. Sementara itu Natania terlihat resah di ruang tengah. Ternyata ia sudah berbalas pesan dengan nomor yang menghubunginya sebelumnya. Tebakan Natania benar, laki-laki yang menghubunginya itu adalah Vicky. Aku sudah sabar dan diam selama ini Natania. Kau sudah memisahkanku dengan anakku dan membuat anak itu tumbuh dan besar sebagai anak dari Edwin Winston. Dia anakku, aku butuh pengakuan. Natania jantungan. Seketika ia keringat dingin dan mencari cara bagaimana agar Vicky tidak muncul dan timbul ke permukaan dan membuat huru-hara di kehidupannya dan Deon yang sekarang. Kau diam, Deon itu anak Edwin, jangan banyak bicara. Lagi pula kau tidak berhak menjadi ayah Deon karena sedikit pun kau tidak menghidupinya.
aku yang tidak menghidupinya, atau kau yang tidak ingin hidup bersamaku dan memilih menikah dengan Edwin, seorang anak dari keluarga kaya raya? Natania menarik nafas panjang. Ia benar-benar geram dengan kehadiran Vicky. Dia terlalu yakin bahwa selama ini laki-laki itu tidak akan berani mengganggunya. Tapi setelah Deon yang menguasai Winston Company, kenapa laki-laki itu dengan mudahnya muncul dan meminta pengakuan? Kurang ajar, aku harus cari cara untuk menyingkirkan Vicky. Jangan sampai Deon tahu kalau ayahnya sebenarnya memang bukanlah Edwin. Dia bisa kecewa padaku. Lebih bahayanya lagi, kalau Sam atau Edwin tahu, bisa-bisa aku dan Deon akan kehilangan semuanya, gumam Natania di dalam hati. Natania meremas-remas tangannya dan geram mengingat Vicky. Kau harus kusingkirkan, kau harus kusingkirkan. Tekad Natania bulat untuk menyingkirkan Vicky. Ia pun menunduk dan mengetuk-ngetuk keningnya. "Ma," sapa Edwin. Ia heran melihat keresahan istrinya itu yang terlihat jelas dari gerak-geriknya. Natania tersentak. Ia melihat Edwin dan langsung menghela nafas. "Pak," sapanya pula. "Mama kenapa?" tanya Edwin. Natania menggeleng. "Mama kayaknya kurang sehat, Pak," ucapnya. Masih bisa kurang sehat setelah memiliki semuanya?" tanya Edwin. Raut wajah Natania berubah menjadi kesal. "Maksud Papa apa bilang kayak gitu?" sambarnya. "Ya, dengan semua kekayaan dan kekuasaan Deon sekarang ini, Mama masih bisa kurang sehat?" tanya Edwin. Natania langsung berdiri dan membentak suaminya. "Mau Papa apa sih? Papa jangan munafik ya. Dari dulu itu juga yang Papa inginkan dari papanya Papa. Jangan munafik. Harusnya Papa bangga pada Deon yang akhirnya bisa merebut semuanya dari tangan Sam," pungkasnya. "Mah, ya, aku memang menginginkan ini semua sewaktu Papa masih ada, sewaktu Papa masih hidup, tapi bukan untuk mengadu antara Sam dan Deon. Aku ingin mereka hidup akur bagai kakak dan adik yang saling tolong-menolong, bukan saling tikam-menikam seperti ini," dengis Edwin. Natania tersenyum tanggung dan angkuh. Ia tidak terima dengan ucapan suaminya. "Jadi selama ini, sejak Papa Damian meninggal, apa Sam sudah adil ada pada Deon? Kalau dia memang menganggap mereka kakak adik, dia pasti sudah dari dulu memberikan jabatan pada adiknya," bentak Natania. "Tapi Sam sudah banyak menolong Deon," sambung Edwin. "Halah, Papa memang membela anak Papa itu sekarang. Papa lupa kalau Papa yang melenyapkan Damian," pekik Natania. Edwin langsung menutup mulut istrinya itu. Natania berontak. Ia memukul-mukul tangan suaminya dan menepisnya. "Kenapa? Papa takut ada yang tahu? Atau Papa mau aku mengatakan ini pada Sam? Kalau Papa nggak mau itu terjadi, lebih baik Papa diam dan ikuti saja aturan Deon sekarang," ancam Natania. Edwin pun terdiam. Ia benar-benar takut ada yang mendengar ucapan Natania yang kuat itu. "Oh, oke, Mah, oke," ucapnya pula menurut. Natania berjalan ke kamar, meninggalkan Edwin di ruang tengah. Handphonenya itu pun tidak bisa lagi sembarangan ia letakkan karena kemunculan Vicky. Aku harus cari cara menyingkirkan laki-laki itu sebelum semakin membuat ulah. Dia harus mati, gumam Natania dalam hati. Malam harinya Sam duduk di tepian tempat tidur. Malam itu ia melihat Reyah yang menonton sebuah video di handphonenya. "Nonton apa sayang?" tanya Sam lembut. "Ini video bayi lucu," ucap Reyah. Ia pun menunjukkan layar handphonenya itu pada suaminya. Sam tersenyum, tapi Reyah menangkap sesuatu yang lain di wajah suaminya itu. "Apa? Ada apa?" tanya Reyah. "Sayang, aku mau bilang sesuatu," ucap Sam pelan. Ia pun mendekatkan posisi duduknya pada Reyah yang duduk di atas tempat tidur dan menyandarkan punggungnya di kepala tempat tidur itu dengan bersandarkan bantal. "Apa?" tanya Reyah lembut juga khawatir. "Ini soal pertemuanku dan Daniel tadi dengan salah seorang ahli hipnosis yang akan membantu rencana kita untuk mengetahui keberadaan video itu. Apakah benar-benar sudah dihapus oleh Deon?" ucap Sam. "Iya, terus?" tanya Reyah menunggu penjelasan berikutnya. "Ahli hipnotis itu bernama Vivi.
Ya, dia seorang wanita dan usianya mungkin sepantaran denganku, lanjut Sam. Reha langsung menarik keras Sam, dan wajah suaminya itu dekat dengannya. Mata Reha masuk menyelidiki mata Sam yang menjelaskan, namun sejak tadi tidak langsung ke intinya. Aku gak sabar, kamu mau bilang apa? Aku tahu sama Hendra Winston adalah laki-laki yang to the point, gumam Reha. Sam menghela nafas, ia menempelkan bibirnya itu. Kamu tidak sedang berusaha melunakkanku kan? Tanya Reha. Aku harus bilang kalau aku menyetujui persyaratan yang Vivi minta, ucap Sam. Apa? Tanya Reha. Dia ingin makan malam bersama, jawab Sam. Maksudmu kalian makan malam? Tanya Reha. Ia melepas tangannya dari keras Sam dengan kasar. Sam mengangguk. Plak, Reha langsung menampar Sam dengan amarahnya.